pada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama saudara-saudara? Ya. Ikutilah kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. 1. Untung Risaluddin SP. Amberawan MP. Dr. Ades Eko Supriyanto MSI. Lima, Inneke Tri Sulistiawati SKM MPes. 6. Saridah MPD. 6. Bupati Brebes selaku yang mengambil sumpah. Sesuai dengan proses kemarin pada saat DPTP itu, kita sudah melakukan tahapan, kemudian alhamdulillah proses kemarin persetujuan KSN sudah turun, jadi harapannya pun dari KSN sudah dilantik dan hari ini kita lakukan pelantikan sebanyak 6 orang. Pak, itu awalnya kan ditargetkan awal Maret ya Pak, itu memang kendalanya apa sebenarnya Pak? Apa diundur Pak? Kenapa? Kita kan sesuai dengan jadwal ya, setelah kita pansel bergerak selesai, berita acara sudah kita sampaikan ke KSN. Kita sadari mungkin di awal-awal tahun juga tidak hanya Brebes yang mengajukan proses ini, tetapi kabupaten kota lain juga cukup banyak, sehingga kita baru turun kemarin dan hari ini kita lakukan pelantikan. Untuk para pejabat harapannya tentunya sesuai dengan yang disampaikan pada tadi disampaikan dalam pidatonya Ibu Bupati, bahwa pejabat yang bersangkutan untuk bisa segera menyesuaikan diri awal tahun ini, segera mengepus terhadap kegiatan mendorong agar bisa tepat waktu, tepat sasaran dan tepat manfaat seperti itu. Maksudnya ini kan Brebes pokoknya. Ini kan Brebes IPN-nya rendah ya. Yeah. Itu kan nyangkutnya di Dinas Pendidikan ya Pak Sek. Itu nanti kedepannya bagaimana harapan Pak Sek? Nanti setelah ini kita akan meminta Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, ya, kita ketemu dengan tim, ada Bapak Litbangda, ada BPKD, Inspektorat, tentunya kita dorong bersama-sama nge-push untuk meningkatkan IPN. Lantik menjadi Kepala Dinas Kesehatan, gimana perasaannya Bu? Ya, saya terus terang agak ya mungkin orang bilang mimpi apa. Ini bagi saya merupakan ujian. Ujian. Ya betul, ujian dari Allah. Saya diberi amanah yang sangat besar, tapi sekaligus juga
apa ya, anugerah karena saya diberi kepercayaan berarti oleh Bupati dan Pemkab. Iya, betul. Ya saya intinya ujian dan amanah ini harus saya laksanakan semampu saya, semaksimal mungkin, tentunya harus didukung oleh semua pihak. Saya juga punya pimpinan Bupati dan jajarannya, saya perlu support, dukungan, dan tentunya kerjasama dengan semua pihak, terutama untuk bidang kesehatan. Dari hari sebelumnya sudah tahu Ibu mau jadi apa? Tidak? Apa memang Ibu bahkan sudah dibully sama orang-orang kuda hitam? Ya itulah teman-teman sebagian memposisikan seperti itu. Jadi saya santai saja. Santai saja, tanpa beban ya. Iya. Saya yang jelas punya kesempatan untuk ikut JPT. Saya juga disupport oleh pimpinan saya. Saya ikut. Ya, intinya begitu, karena kan memang harus ada yang ikut. Kalau nggak ada yang ikut nanti nggak ada apa namanya regenerasi. Ya, intinya saya punya kesempatan, saya punya memenuhi syarat dan ikut. Gitu. Nah, ini IPM Kabupaten Brebes ini kan termasuk yang masih rendah. Nah, dengan Ibu menjadi Kepala Dinas Kesehatan, rencana apa yang akan Ibu lakukan? Ya, memang PR untuk bidang kesehatan sangat banyak, sangat kompleks. IPM kita untuk umur harapan hidup meskipun menunjukkan tren yang meningkat, tapi mungkin dibandingkan untuk tingkat provinsi Jawa Tengah kita masih paling rendah. Untuk bisa mencapai umur harapan hidup, banyak indikator pendukung yang harus kita tingkatkan, seperti angka kematian gizi buruk, kesehatan lingkungan, penyakit menular, itu semua indikator-indikator kesehatan yang secara langsung tidak langsung mensupport umur harapan hidup yang merupakan indikator IPM. Ini perlu dukungan semua pihak, tidak hanya bidang kesehatan saja. Jadi kalau hanya dinas kesehatan dan jajarannya saja yang bekerja, tentu tidak akan mampu. Seperti halnya saat ini vaksin, kita siap dengan tenaga vaksin dan logistiknya, tapi kalau penggerakan masyarakat nggak ada, itu sangat sulit, tidak mungkin lah. Makanya bidang kesehatan itu salah satu bidang yang perlu dukungan lintas sektor, semua pihak, partisipasi masyarakat yang aktif. Ibu, kali ini Dinas Kesehatan satu-satunya yang bukan dokter bisa jadi Kepala Dinas Kesehatan. Lah, jenengan optimis nanti bisa membawahi, jadi atasannya para dokter? Insya Allah siap, karena untuk syarat secara kompetensi dari Kepala Dinas Kesehatan itu adalah sarjana kesehatan. Sarjana kesehatan. Ya, tidak harus dokter. Oh, tidak harus direktur dokter. Rumah sakit harus dokter, harus karena dokter. membawai medis. Oh, begitu. Kalau di dinas kesehatan lebih banyak justru kesehatan masyarakatnya. Kita kan harus turun ke lapangan ke semua wilayah di Kabupaten Brebes, yang itu ada pusat kesehatan masyarakat, puskesmas, tentunya itu mengedepankan tidak hanya kuratif, tapi mulai dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Itu harus semua berjalan beriringan. Dalam satu institusi ya sekolah, kepala sekolah itu hanya sebagai manajer, sebagai leader, tapi dengan bawahan, yaitu adalah bukan bawahan, tapi sebagai mitra kerja. Mitra kerja. Mitra kerja. Sehebat apapun kepala sekolah, tanpa didukung oleh arus bawah dari siswa, penjaga, guru, wali murid, tidak akan hebat. Seorang pemimpin itu bisa hebat manakala bisa menjaring sebuah sistem, ya, sistem yang istilahnya Pak, dalam teamwork yang kuat lah, yang kompak. Itu yang saya bangun. Jadi selama ini mohon maaf, saya tidak pernah kamu anak buah saya, panjenengan anak buah saya, tidak. Kami adalah mitra. Sampai penjaga pun ya, apalagi yang honorer, mohon maaf, itu perlu kami bantu. Dari uang pribadi pun itu sering ketika saya minta tolong, ya harus ada, kita jalan itu kan butuh bensin, butuh lain-lain. Jadi intinya saya membangun sebuah manajemen yang teamwork yang kuat, yang kompak, yang solid. Apapun penilaian dari anak buah saya itu adalah penilaian murni tanpa direkayasa oleh saya. Iya. Tadi malah ada seorang GTT yang pernah dikunjungi ketika melahirkan. Bahkan ibu menyampaikan itu, saya mengunjungi cucu saya. Betul. Nah itu ibu kok bisa punya perasaan begitu, kenapa sih? Jadi kalau dalam satu sistem itu adalah satu keluarga. Satu keluarga. Apapun yang sudah menjadi bagian dari lingkungan kerja saya anggap itu satu keluarga. Dan kita Nun Sewu menjalin kebersamaan ini saya terapkan tidak hanya secara kedinasan. Yang terpenting adalah secara kekeluargaan.
Dan secara kekeluargaan, kebersamaan inilah yang bisa mendongkrak kinerja saya menjadi lebih bagus, saya pun welcome lah ketika teman-teman ada kritik saran, ibu harusnya jangan begini, oke siap. Jadi transparansi, keterbukaan, familiar ini yang saya jaga. Jadi ketika mengunjungi teman melahirkan, itu cucu saya. Dan saya lebih suka itu sering bawa, misalnya ya ada rewangnya nggak ada bu, saya bawa anak, nggak apa-apa, yang penting pembelajaran tidak dirugikan. Ya itu cucu saya ya, kasih jeruk seneng. Oh gitu ya, menganggap itu seperti anak Cucu sendiri. saya, anak saya.